Airbnb, layanan online yang menyediakan jasa sewa penginapan, berhasil memikat hati investor mereka dan mengumpulkan dana sebesar 600.000 US dollar atau setara dengan 8 miliar rupiah di tahun 2008. Para investor terpikat hanya dengan penjelasan singkat yang ditawarkan oleh para founder Airbnb. Jadi sebuah penjelasan singkat sebuah bisnis ini biasanya dituangkan dalam slide presentasi yang mana disebut dengan pitch deck. Nah, pitch deck buatan Airbnb ini seringkali menjadi kiblat bagi para startup untuk pitching ya. Tapi apakah pitch deck buatan Airbnb di tahun 2008 ini masih relevan jika kita gunakan saat ini? Atau adakah tips lain yang bisa kita pakai untuk membuat pitch deck anti gagal? Yuk, kita langsung aja bahas tuntas di Cias Fireside Chat bersama Miss Via berikut ini. Oke, sekarang di studio Cias sudah ada Miss Via. Halo. Aduh, seger banget. Halo, Kak Sally. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, by the way boleh kali ya perkenalkan diri dulu nih. Siapa sih Miss Via nih? Kayaknya teman-teman pada penasaran nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Miss Via. Saya adalah Cias co-creator. Saya juga adalah seorang trainer public speaking. Dan saat ini aktivitasnya lebih banyak juga di perusahaan pribadi gitu ya. Karena punya bisnis sendiri di bidang training kesehatan dan beberapa bisnis di bidang kesehatan lainnya. Oh, gitu. Oke, wow. Berarti kalau dilihat dari aktivitas kayaknya sibuk banget ya, di Instagram kayaknya sibuk banget ya. Enggak juga sih. Jadi teman-teman ini jadwal Miss Via padat banget ya. Aduh, jadi gitu. Beruntung banget kita bisa datengin Miss Via ke studio Cias. Thank you so much ya Miss Via ya. Sama-sama Mbak Sally. Hari ini kita akan ngebahas tentang pitch deck. Pitch deck. Oke, menarik ya. Mumpung ada Miss Via, kita langsung bahas tuntas di episode kali ini ya. Oke, baik, mari. Oke, tapi begini Miss Via, sebenarnya kalau kita ngomongin pitch deck ya, pitch deck dan slide presentasi itu sebenarnya sama nggak sih? Pitch deck, slide Sama, presentasi. slide presentasi. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara terkait pitch deck dan slide presentasi, mungkin kita ke basicnya dulu kali ya. Ini tuh sama kayak kita bandingin antara presentasi sama pitching. Sebenarnya. Presentasi sama pitching. Oh, ya, okay. mirip kan ya. Jadi Mirip. kalau misalkan presentasi dan pitching kita bandingin. Jadi sebenarnya pitching itu adalah salah satu jenis dari presentasi. Okay. Gitu. Karena biasanya kalau kita presentasi tuh ngapain aja sih? Presentasi kan tergantung kita mau ngapain. Misalkan kita mau presentasiin corporate, profile dari sebuah perusahaan, atau mungkin mereport dan sebagainya. Kalau pitch deck itu atau pitching itu merupakan salah satu jenis presentasi. Nah, kalau kita bicara terkait pitch deck dan juga slide presentasi, itu adalah alatnya atau medianya untuk bisa menyampaikan informasi. Tapi bedanya adalah kalau misalkan pitch deck itu dia lebih kepada kita mempresentasikan yang tujuannya menjual ide. Oke, kalau menjual, ya, menjual ide, menjual gagasan, menjual solusi dari sebuah masalah. Bedanya tuh di situ. Nah gini, Kak Sally pasti sering dong presentasi, gitu ya. Sering. Presentasi kan banyak gitu ya. Pasti yang namanya kita presentasi pakai slide presentation kan, gitu. Ya, sama pitch deck pun sama. Cuma pitch deck itu dia udah ada strukturnya, udah ada strukturnya. Karena tujuan dia kan mau jual ide, gagasan gitu. Maka udah ada strukturnya di mana pertama dia itu ada cover dulu lah standarnya. Lalu kemudian dia masuk ke slide di mana dia harus membuat orang tertarik tuh biasanya masalah dulu yang disampaikan sampai ke akhir support needed-nya. Bedanya di situ sih. Jadi kalau pitch deck itu lebih ke alat kita untuk bisa menjual ide ataupun gagasan. Oke, gitu. alatnya gitu ya misalnya. Alatnya. Tapi memang berarti pitch deck itu penting banget ya, misalnya kalau kita mau pitching gitu ya. Yes, penting banget. Gini, kalau kita mau pitching tujuannya apa sih? Biar dapat dana dari investor nah, atau ide kita diterima. Nah, itu salah satu tujuan utama kan. Ketika kita pitching kan tujuannya dapetin dana atau support yang kita butuhkan kita dapatkan gitu kan. Kalau kita nggak tahu cara buat pitch deck, gimana caranya?
dana itu bisa kita dapatkan gitu. Misalkan strukturnya kita nggak tahu, gimana caranya kita bisa memikat hati investor mulai dari awal presentasi sampai akhir. Misalkan kalau kita pitching kan bisa standar 7 menit gitu. Kalau pitch deck-nya berantakan, strukturnya nggak bagus, ya udah. Ya kesempatan untuk menangin hati investor untuk dapat dana dan sebagainya itu nggak akan dapat kita. Kesempatannya kecil banget gitu. Oke. Berarti tadi Miss Via juga sudah menyebutkan bahwa pitch deck itu bisa juga kalau kita mau menyampaikan sebuah ide gitu ya ke atasan kita. Berarti pitch deck itu bukan hanya bisa digunakan untuk startup doang gitu ya? I see. Gini, Kak Sally, startup itu kan memang lagi booming banget ya, beberapa tahun inilah ya. Apalagi startup yang udah unicorn udah keren banget. Di Indonesia juga udah banyak yang unicorn dan sebagainya. Sehingga anak-anak zaman sekarang khususnya kan Kak Sally ini milenial apa Gen Z nih jatuhnya? Kayaknya saya Gen Z. Oh Gen Z ya, oke. Karena memang mayoritas sekarang milenial dan Gen Z. Mereka tuh mengasumsikan bahwa kalau kita udah buat pitch deck, pasti ini kita mau presentasi sebagai startup. Padahal enggak. Jadi ini bisa dipakai oleh siapapun. Contoh gini, Kak Sally pernah nggak lihat di TikTok atau mungkin Instagram ataupun Facebook gitu, ada seorang anak yang minta laptop ke ayahnya, tapi dia pakai pitch deck. Oh, iya? Pernah nggak? Oh iya? Iya pernah. Pernah nggak? Enggak ya? Belum pernah ya? Oke. Jadi ini pernah aku share di Instagramku, Kak. Jadi ada anak perempuan, dia itu sepertinya SMA atau kuliah lah gitu ya. Lalu kemudian dia itu minta laptop ke ayahnya. Tapi dia pakai presentasi. Dia presentasiin dari awal, lalu kemudian disampaikan bahwa laptopnya sekarang tuh udah usang, udah kurang canggih. Sekarang itu udah pandemi, dia butuh laptop yang lebih canggih, yang lebih keren, supaya tugasnya itu bisa cepat selesai. Dia sampaikan masalah-masalah semuanya, lalu kemudian dia sampaikan ini dia solusinya. Beli laptop baru dengan berbagai spesifikasi yang dia butuhkan, lalu kemudian disampaikan ke ayahnya. Gitu, dan akhirnya dibeliin sih gitu ya. Dan ternyata pitch deck ataupun untuk pitching tadi nggak cuma untuk startup, bahkan sesimpel kita minta uang atau minta barang ke orang tua pun kita bisa pakai gitu. Padahal itu anak kecil ya. Mau dicoba nggak? Buat minta mobil. Mau minta mobil ya, kita nge-pitching gitu pakai pitch deck gitu. Oke. Kalau gitu, kalau tadi kan di awal aku sempat buka bahwa yang paling populer itu memang pitch deck dari Airbnb ya. Yes, betul. Tapi kalau menurut Miss Via nih kan pasti mungkin tahu banyak nih tentang pitch deck yang bagus. Menurut Miss Via dari perusahaan mana aja sih biasanya pitch deck itu yang bagus? Oke, sebenarnya pitch deck itu banyak ya. Bahkan sampai hari ini perusahaan itu udah buat banyak pitch deck yang bagus-bagus gitu ya. Cuma masalahnya nggak semua perusahaan mau ngepublikasikan pitch decknya. Nah, Airbnb adalah satu perusahaan yang udah unicorn nih startupnya yang mau publikasikan pitch deck, dan saat ini template-nya Airbnb itu menjadi referensi terbesarnya, kiblatnya anak-anak startup zaman sekarang gitu, kiblatnya ke sana gitu. Dan kalau bicara terkait pitch deck, aku tuh pernah baca pitch deck-nya Airbnb, Facebook, LinkedIn, terus juga BuzzFeed, lalu kemudian masih banyak lah gitu. Tapi yang menurutku, ini kita nggak bicara terkait pitch deck yang sekarang ya, kita ngelihat ke pitch deck yang udah lama lah ya sebagai kiblat gitu. Yang menurutku yang paling bagus itu adalah pitch decknya Airbnb. Kenapa? Tahu nggak? Bisa tebak nggak? Karena gambaran bisnisnya jelas. Gambaran bisnis jelas. Kalau gambaran bisnis jelas, semuanya jelas. Kalau menurutku semuanya jelas. Facebook, LinkedIn segala macam tuh jelas gambarannya. Cuma yang membedakan adalah pitch deck-nya Airbnb setelah slide cover itu sudah langsung slide problem. Jadi dia mention masalah-masalah yang ingin dia selesaikan. Sedangkan kalau di pitch deck perusahaan-perusahaan lain itu slide keduanya setelah cover adalah what is. What is Facebook, what is LinkedIn dan sebagainya. Kalau LinkedIn tuh dia di halaman pertamanya justru terkait service premiumnya gitu. Baru kemudian slide berikutnya masalah. Nah, menurutku yang paling oke, aku pribadi gitu ya, asumsi pribadi nih ya, setiap orang punya masing-masing gitu. Pitching itu akan lebih menarik, pitch deck itu akan menarik jika kita mention masalah dulu.
Jadi kita bisa bangun awareness sih yang dengerin bahwa oh iya ya penting banget ternyata ya. Oh ternyata traveler nih ya, Airbnb kan dia mention 3 masalah. Yang pertama harga itu menjadi concern mereka ketika traveling. Kan Kak Sally kan suka banget traveling kan. Harga itu nomor 1 yang mereka jadi pertimbangan. Yang kedua hotel-hotel itu katanya itu memutus hubungan antara si orang yang datang dengan culture yang ada di sekitarnya gitu. Sedangkan yang ketiga ada lagi gitu ya. Dan itu dimention sejak awal dia pitching di pitch deck-nya. Dan itu yang membuat investor, oh ya juga ya. Sedangkan kalau kita memulai dengan what is, apa itu kayak kurang menarik gitu. Jadi menurutku yang paling oke memang yang Airbnb yang Kak Sally sampaikan tadi gitu. Dan akhirnya sekarang itu kiblatnya ke Airbnb itu banyak banget. Rata-rata ke sana. Gitu. Kalau bicara terkait bisnisnya jelas segala macam semua jelas, cuma memang pembukaannya bedanya Airbnb dia mulainya langsung dengan daerah gitu, dibuka dengan nih problemnya. Nah, ini dia masalahnya dijembrengin gitu kalau bahasanya gitu ya. Nah, gitu sih. Oke, berarti kalau menurut Miss Via nih, pitch deck yang buatan Airbnb itu kan 2008 ya, Mas? Betul. Udah lama banget. Betul. Sampai sekarang nih ya, masih relevan nggak? Masih sangat relevan. Nanti kakak-kakak boleh sambil cari aja deh Google ya, Airbnb template gitu. Itu banyak dan bisa di-download di Google. Jadi Airbnb itu dibuat pitch deck-nya tahun 2008. Itu udah lama banget, berarti 14 tahun yang lalu. Iya, makanya. Dan kalau misalkan kakak-kakak semua nih yang nonton tuh ngelihat gitu slide-nya di sana itu slide-nya udah sangat keren untuk tahun 2008. Serius deh, nanti coba dilihat ya. Slide-nya udah keren banget tahun 2008. Dan itu kenapa jadi kiblat dan masih bisa relevan? Karena memang di sana tuh kalau nanti dilihat ada 14 poin yang disampaikan di pitch deck-nya, dan pitch deck-nya itu total 20 slide. Dia mulai dari cover-nya, di cover-nya pun dia mendefinisikan solusinya, bukan tagline tapi mendefinisikan solusinya dalam 10 kata. Lalu kemudian di slide keduanya dia masalah, lalu kemudian solusi, market validation, market size, business model, sampai ke belakang itu finansial. Justru finansial tuh ditaruh di paling terakhir gitu. Kebanyakan orang mungkin kebolak-balik dan sebagainya. Dan itu masih relevan. Sangat relevan. Kalaupun tidak plek-ketiplek sama, itu biasanya diubah-ubah sedikit aja. Tapi yang namanya problem itu tetap ditaruh di atas, di awal gitu. Gitu sih. Oke, berarti tadi kan pitch deck ini bahkan sampai anak kecil pun bisa menggunakan. Bisa. Berarti kalau di industri apapun, perusahaan apapun itu kalau mau menyampaikan ide gitu harus pakai itu ya, Miss? Gini, kalau menyampaikan ide harus pakai itu tergantung konteksnya gitu ya. Tapi yang pasti dia pitching. Tapi pitching kan bisa berbagai cara ya. Bisa aja pitching itu pakai pitch deck. Yang konteksnya dia formal, presentasi ke banyak orang yang dia tuju. Bisa juga pitching itu konteksnya nggak formal, di mana dia menyampaikan sebuah ide sambil makan. Kayak sama bos gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan kita mau menyampaikan ide, lalu kemudian ingin idenya itu dibeli gitu sama atasan, memang kesempatan itu akan lebih tinggi kalau misalkan kita pakai pitch deck atau ya menyampaikan ide selayaknya kita pitching gitu. Tapi harus atau enggak tergantung kondisinya. Kalau formal boleh pakai pitch deck, kalau non formal kita ngobrol aja. Tapi tetap yang namanya pitching harus ada strukturnya. Harus gitu. Enggak langsung ngomong apa yang dibutuhin, enggak. Tetap harus ada problem di awalnya. Gitu. Kalau tadi Miss Via tetap namanya mau pitching, kalau mau pakai pitch deck atau enggak tetap harus terstruktur menyampaikannya. Betul, harus terstruktur. Terus harus seperti apa nih? Terstrukturnya seperti apa nih? Oke, terstrukturnya itu jadi yang namanya kita presentasi ataupun kita pitching itu kan tujuannya adalah mempersuasi gitu kan. Bedanya presentasi dengan pitching ataupun kita pakai pitch deck nih ya, pitching pakai pitch deck. Kan kalau presentasi itu kan tujuan ada 3 ya nih. Yang pertama adalah to inform, to communicate, dan to persuade. Nah, yang paling yang paling kuat di dalam pitching itu adalah to persuade-nya. Sehingga gimana caranya kita membuat struktur presentasi kita, buat pitch deck kita, itu sejak awal harus menarik. Sejak awal harus menarik. Sejak awal harus membuat orang tuh ngerasa, oh iya What ya. is that? Gitu. Apa sih ini? Apa iya ini masalah banget nih gitu. Apa nih? Jadi dia tertarik dengan solusinya. Gitu. Solusinya apa yang ditawarkan. Sehingga yang harus terstruktur itu ya kita mulainya dari masalah dulu.
gitu kan ya. Masalah dulu, lalu kemudian kalau misalkan orang sudah tertarik nih akan masalahnya, baru kita sampaikan ini loh solusinya. Tapi pastiin bahwa problem sama solusinya harus nyambung. Jangan nanti problemnya apa, solusinya apa. Nah, orang udah dibuat terkagum-kagum. Ternyata solusi, what is that? Solusinya apaan gitu. Itu kayak udah pernah ada dan nggak berhasil deh. Waduh itu sakit banget kan. Problem, solusi baru boleh pakai fakta-fakta. Fakta-fakta misalkan yang menguatkan bahwa itu benar loh sebuah masalah. Ini fakta-fakta yang membenarkan bahwa ini solusi kemungkinan besar akan bisa diterapkan gitu. Lalu kemudian kita masuk ke marketnya. Lalu kemudian kita masuk ke, kalau misalkan bicara bisnis ya, bisnis modelnya. Karena kalau kita mau narik investor kan, kita harus tahu bisnis modelnya menarik buat mereka tuh yang gimana sih gitu kan. Sampai nanti yang terakhir. Nanti kalau misalkan teman-teman ya, misalkan mau tahu buat strukturnya gimana gitu ya, udah banyak banget caranya. Tapi mungkin beda konteks Kak Sally. Kalau misalkan kita pitchingnya dalam konteks ngejual ide, bukan bisnis nih, ngejual ide ke atasan. Contohnya? Contohnya gini, kalau misalkan ini sebuah ide kan, kalau misalkan tadi pitching yang saya sampaikan tuh kan lebih ke startup. Ya, jadi bisnis yang dia bangun sama teman-temannya satu tim, lalu kemudian dijual idenya untuk dapetin dana. Kalau di perusahaan mungkin mereka tuh lebih ke ini loh, kami punya ide. Ide ini bisa bantu unit kami, bisa bantu departemen kami untuk lebih kinerja lebih bagus lagi gitu. Maka dia itu menyampaikan ke atasannya. Sehingga nanti strukturnya akan beda. Nggak yang kayak tadi ada bisnis model segala macam nggak mungkin kita pakai kan. Tapi tetap yang namanya kita menyampaikan ide ke atasan, kalau pakai pitch deck maka tetap awal halaman pertamanya, ya halaman pertama cover dulu nih, cover dulu ya. Yang pertama cover, setelah itu problem. Setelah problem, solusi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau menyampaikan ide ke atasan, harus benar-benar clear customer dan konteks. Customer dan konteksnya. Misalkan nih kita mau ngasih ide ke atasan terkait unit kita, supaya unit kita tuh makin berkembang. Maka kita harus clear menyampaikan siapa yang mau kamu bantu. Ini tuh idenya buat bantu siapa. Dan konteksnya dalam konteks apa? Misalkan, saya mau bantu ini deh divisi HR untuk bisa menemukan talenta-talenta terbaiknya gitu ya, untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, itu harus clear dimension sejak awal. Dan emang kenapa HR harus dibantu untuk bisa nemuin talentanya? Sampein. Masalahnya. Harus dibantu, padahal selama ini udah bisa kok mereka. Ngerasanya udah bisa kan. Kita yang mungkin punya ide, kita kan harusnya udah ngeriset panjang gitu kan. Sehingga kita bisa menggambarkan ini loh masalah-masalahnya. Nanti tergugah lagi, oh iya ya, seperti itu ya faktanya. Ingat ya kalau misalnya kita menyampaikan ide kita ke atasan, jangan lupa selalu sampaikan data. Data yang benar-benar data. Jadi kita tuh nggak bisa yang ngasih ide ke atasan, Pak, kita mau gini, solusinya gini, Pak. Gimana menurut Bapak? Terus kita nggak ngelampirin nggak ngelampirin datanya. Pasti gitu. Atasnya juga nanya, ya kenapa? Kenapa saya harus menerima ide kamu? Mana datanya? Emang ini urgent? Emang ini dibutuhin banget? Nah, kita harus ada datanya. Nanti kalau misalkan udah problemnya, udah clear kan yang ingin dibantu, dan juga konteksnya, kita ke solusi. Habis ke solusi, nanti kalau misalkan kita udah bangun ataupun jalanin solusinya gitu ya, atau mungkin ada yang bisa kita show ke atasan kita ya, showing itu misalkan prototype kah, atau web platform kah, atau apa yang bisa kita tampilkan ke mereka gitu terkait solusinya. Nanti kalau misalkan itu memang udah kita buat dalam bentuk prototype, kan harapannya ya kalau kita ngasih ide itu jangan cuma sekedar ide gelondongan. Harapannya kita udah eksekusi sedikit lah, sehingga kita dapat validasi dari customer bahwa itu dibutuhin. Nah, itu disampaikan bahwa ini loh Pak, ini kami melihat masalah itu seperti ini. Lalu kami itu punya ide, solusinya itu seperti ini. Lalu kemudian kami sudah memvalidasi ke customer kami bahwa solusi ini tuh bisa bermanfaat untuk mereka. Ini loh validasinya. Gitu. Baru terakhir support needed-nya apa. Gitu. Nah, jadi kalau nyampein ide ke atasan itu cenderung lebih sederhana dibanding startup. Gitu. Karena startup kan butuh dapat dana tambahan ya dari investor gitu ya. Dan dia banyak gitu yang harus dipikirkan kalau startup gitu ya. Mungkin satu-satu kali ya misinya. Satu-satu gini. Maksudku mungkin misinya boleh, tadi kalau kita secara urut gitu ya, tadi menyampaikan ide ke atasan, berarti yang paling utama itu adalah problemnya apa. Betul. Udah paling kunci itu problemnya apa. Gitu. Dari problem kemudian tadi solusinya. Solusi.
Apa sebelum solusi kita harus memaparkan dulu fakta-faktanya, ya, data-datanya. Fakta, kemudian customernya siapa gitu ya. Customer, konteks, data itu di bagian problem dijadiin satu di boleh. bagian problem gitu ya, jadi satu. Kemudian baru munculkan solusinya. Dan kalau bisa ditambahkan dengan apa tadi? Prototipenya. Prototipenya. Oke, berarti memang harus sudah diuji dulu ya gitu. Bukan harus sudah diuji, tapi lebih baik sudah diuji. Karena apa? Karena selain kita dapat data, kita udah munculin data, kita pun bisa menyampaikan bahwa ini loh udah divalidasi oleh mereka bahwa solusi saya ini terbukti bermanfaat. Gitu. Bukan menutup kemungkinan bahwa ide yang belum dieksekusi juga nggak mungkin diterima ya. Cuma memang lebih bagus kan kalau misalkan kita punya ide udah dijalanin dulu, udah dapat validasi. Dan atasan pasti lebih suka yang kayak gitu sih. Yes. Tapi Miss Fia dari tadi tahapan pitch deck, membuat pitch deck yang Miss Fia sampaikan tadi, apa sih poin penting ya? Poin penting yang harus memang benar-benar harus ditonjolkan gitu. Sebenarnya kayak podcast kita ini mengerucut pada masalah ya. problem. Karena problem is the mother of innovation. Betul. Nih, kita ke Korea dulu deh. Tiba-tiba ke Korea ya. Tiba-tiba dari pitch deck kita ke Korea. Kenapa saya mau bicara terkait Korea? Kak Sally pernah nonton drakor startup? Yes. Pernah ya? Yang anak-anak muda nih yang nonton gitu ya, nonton podcast ini, yang masih muda mungkin mereka juga nonton gitu ya. Saya tuh belajar banyak dari sebuah drakor. Salah satunya adalah startup di situ ya. Waktu itu yang saya tonton ketika mereka sedang startup ada Wo In-jae dan So Dal-mi. Yes. Ya, nanti sampai hafal ya. Dong. Justru itu masuk materi saya. Jadi diputer ke materi saya tuh video mereka ya. Jadi nanti teman-teman sambil tonton aja di YouTube juga potongannya tuh banyak gitu. Jadi ketika si Wo In-jae menyampaikan bisnisnya waktu itu, dia membukanya perkenalan dulu ya, biasa perkenalan dulu, sederhana cuma 5 detik gitu perkenalan dirinya, lalu kemudian dia langsung fokus ke masalah. Dia menyampaikan bahwa banyak sekali CCTV di dunia ini, tapi masalahnya itu CCTV tidak membuat angka kriminal itu menjadi rendah gitu. Tidak mencegah angka kriminal untuk tidak terjadi. Tidak menyelesaikan masalah lah ya. Iya, CCTV yang banyak itu nggak nyelesain masalah-masalah kriminal gitu. Sehingga dia sampaikan semua datanya gitu ya terkait masalah-masalah yang terjadi, angka-angka kriminal di dunia itu yang begitu meningkat. Meskipun ada CCTV yang banyak di setiap titik itu nggak menyelesaikan masalah. Kemudian dia sampaikanlah solusinya. Solusinya nanti silahkan dibaca aja gitu atau ditonton aja. Begitupun ketika dia pitching. Ketika pitching juga sama, dia menyampaikan semua masalah dulu, baru kemudian dia ke solusi gitu. Justru yang saya lihat itu, yang paling menarik untuk didengarkan ketika pitching itu, ketika pitch deck ditampilkan, yang paling menarik untuk kita lihat utama kali itu adalah problemnya. Ya, jadi emang problem itu harus ditonjolkan. Dan masalahnya membuat problem itu nggak mudah, Kak Sally. Nggak mudah. Pertama kita harus ngeriset. Abis ngeriset kita harus membuat katanya itu jadi kalimatnya itu menjadi lebih menggugah gitu. Ketika orang ngedengerin, orang cepet paham gitu ya. Oh iya itu masalah banget sih. Dan itu kan biasanya kita dapatkan dari meriset. Apakah itu dapat dari data langsung gitu yang kita dapat dari penelitian-penelitian, atau mungkin kita dapat dari customer kita yang pengen kita bantu gitu kan. Jadi kalau misalkan mana yang paling menonjol, sebenarnya yang paling penting, semua itu penting. Cuma menurutku yang sangat-sangat penting, yang harusnya itu bisa dapetin hatinya investor ataupun atasan kita, yang paling penting adalah problemnya and solutionnya harus fit. Itu. Problemnya and solutionnya. Nanti setelah itu, baru kemudian ketika udah tertarik, maka dia akan dengerin sampai ke akhir. Gitu. Masalahnya, kalau misalkan dari awal problemnya ini nggak penting, nggak worth it, ini nggak penting deh buat siapa sih ini masalahnya ini, dia membantu siapa sih, ya udah dia nggak akan dengerin. Sampai akhir pun dia nggak akan dengerin. Gitu. Jadi kuncinya itu adalah problemnya sebenarnya. Gitu. Oke, berarti problem harus worth it untuk diselesaikan. Gitu betul, kan, ya? Betul. Nah, yang jadi masalah buat problem yang worth it itu seperti apa tuh, Miss? Nih, oke. Problem yang worth it itu seperti apa? Ini menarik nih, ini menarik. Jadi jenis-jenis problem itu kan banyak. Yang pertama, problem yang worth it untuk kita solve. Yang paling pertama adalah problem yang ini tuh sifatnya urgent. Urgent. Ya, urgent. Jadi dia harus segera diselesaikan. Misalkan nih,
kantornya mati lampu mulu gitu kan, ada masalah dengan aliran listrik, nggak bisa kerja. Kita hitungin aja misalkan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dia akan rugi berapa gitu kan ya. Jadi sifatnya urgent. Jadi pertama dia urgent. Kalau misalkan udah urgent, kita ngerasa bahwa ini penting banget yang harus segera diselesaikan, maka ya itu worth it to solve. Nah, lalu yang kedua adalah populer. Populer itu maksudnya apa? Ini tuh dirasain oleh banyak orang. Dirasakan oleh banyak orang. Jadi, ternyata memang itu masalahnya banyak orang. Dominan orang-orang merasa bahwa ini tuh masalah mereka. Misalkan di satu perusahaan, 80% merasa ini benar-benar masalah mereka. Maka ini worth it to solve. Karena memang ini ngebantu banyak orang. Gitu. Lalu berikutnya adalah dari sisi frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah masalah yang kok sering banget kejadian gitu. Jadi sering banget kejadian. Jadi dalam seminggu kok yang awalnya dia cuma sekali gitu ya masalahnya kejadi. Lalu kok makin kesini kok hampir setiap hari gitu kan ya. Jadi secara masalah tuh dia bertumbuh. Nah, kalau dia masalahnya dari yang awalnya kecil, terus kita ngelihat kok ngerasain dia kok makin membesar dan dia beresiko bermasalah nih untuk perusahaan kita, ya itu worth it to solve. Dan kita harus sadarkan perusahaan untuk segera, yuk kita benahin gitu. Jadi urgent, popular, dan masalah yang bertumbuh. Secara frekuensi dia makin sering. Nah, gitu. Itu worth it to solve. Bolehlah kita nggak harus tiga-tiganya, pilih salah satu aja, itu udah bisa kita angkat masalahnya. Gitu. Berarti itu problem yang worth it untuk diselesaikan ya. Oke, tapi gini Miss Via, yang jadi pertanyaan misalnya pitch deck dalam pembuatan pitch deck itu ya, perlu nggak sih? Jadi itu kan sebenarnya alat ya, perlu nggak sih tampilan itu harus bagus gitu? I see. Karena kan itu alat untuk menarik perhatian ya. Oke. Menurut Kak Sally, perlu nggak? Kita saya malah balikin lagi nih ya. Pinter juga. Perlu? Perlu. Betul, perlu. Jawabannya perlu. Kenapa? Gini. Kalau kita bicara komunikasi sedikit aja. Komunikasi itu yang paling mudah, yang paling paling sering orang-orang ingat kan dengan 3V ya. Mehrabian's Rule namanya, 3V. Verbal, vokal, visual. Kak Sally. Yes, verbal, vokal, visual. Kak Sally, kalau misalkan melihat orang presentasi, hanya dengarkan suaranya atau sambil melihat orangnya, lebihnya enak yang mana? Sambil lihat orangnya, sambil lihat medianya. Bisa langsung dicek, ini kok kerudungnya agak merah ya. Aduh, periksa kerudung. Ya karena emang begitu, makhluk hidup atau manusia itu kan makhluk visual ya sebenarnya. Jadi gini, kalau kita kembali ke 3V tadi, makanya tadi saya ingat, saya tadi bilang gini, si Airbnb tahun 2008 dia buat pitch deck Airbnb itu secara tampilan tuh udah keren banget untuk tahun 2008. Nah, kalau misalkan kita menemukan pitch deck yang secara desainnya masih sama dengan Airbnb, maka itu udah ketinggalan zaman sih. Sangat ketinggalan zaman. 14 tahun yang lalu udah sangat jauh gitu. Jadi zaman-zaman sekarang ini pitch deck-nya udah makin keren, apalagi Gen Z dan Gen milenial, itu mereka kreatif banget dan banyak tools lah ya. Nah, visual itu menjadi sangat penting karena kalau kita ke 3V tadi, verbal itu kan lebih ke informasi yang kita sampaikan. Itu tuh hanya membuat 7% orang paham kata-kata yang kita ucapkan. Misalkan gajah itu besar, semut itu kecil. Itu orang paham cuma 7% tuh. Ya. Lalu kemudian ada vokal. Vokal itu sampai 38%. Contohnya gini. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Nah, itu kita udah pakai intonasi dan sebagainya. Yang namanya orang presentasi kalau misalkan datar-datar aja kan ngebosenin. Gitu kan, sehingga kalau misalkan dia presentasi lalu kemudian dia pitching dengan suara intonasi yang oke, naik turun dan sebagainya, itu enak didengarkan. Tapi akan lebih powerful lagi, 100% orang akan lebih mudah menangkapnya adalah dengan visual. Visual itu nggak serta-merta hanya tubuh kita aja, penampilan kita head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan make up-nya, jilbabnya mungkin ya, atau rambutnya kalau laki-laki pakaian sampai dengan sepatunya, bukan. Tapi presentasi, slide-nya. Justru kalau saya pribadi gitu ya, kalau ada orang pitching, saya tuh ngeliatin, dengerin tuh kan bisa disambil gitu kan, sambil dengerin dia bicara, sambil saya baca slide-nya, sambil saya pastikan dengan slide dia, maka kita akan jauh lebih paham gitu. Bayangin kalau misalkan kita itu dengerin orang pitching, cuma ngedenger aja, aduh,
susah untuk bisa bisa dapetin poin pentingnya itu susah. Nah, lalu berikutnya adalah ketika kita buat pitch deck, ternyata buat pitch deck itu nggak bisa seenaknya. Nggak bisa seenaknya. Ini balik lagi ke drakor lah, yang paling mudah untuk teman-teman lihat. Waktu Sodalmi dan Wo In-jae menyampaikan terkait masalah, dia itu menyampaikan satu slide itu cuma ada satu kata. Lalu kemudian angkanya dibesarkan. 80% orang mengalami pelecehan di tempat umum misalkan ya. Dia mau menyampaikan itu tuh di slide-nya. Yang dia besarkan apa? 80%-nya. Angkanya. Yang penting ya. Angka itu penting. Jadi nggak bisa lagi tuh yang namanya kita slide pitch deck-nya itu isinya banyak data gitu. Udah nggak bisa. Justru namanya pitch deck itu harus sederhana, warnanya harus matching, lalu kemudian enak dilihatnya, lalu kemudian angka-angka penting, data-data penting itu di bold atau dibesarkan. Gitu. Jadi penting banget sih kalau visual itu menurut saya. Gitu. Oke, berarti tadi ketika menyampaikan presentasi atau pitching gitu ya, itu pitch deck-nya yang penting harus kata-kata yang penting aja. Yes, kata-kata penting ditonjolkan. Dibesarkan. Oke. Tapi kalau kayak foto gitu, apakah warna slide-nya juga harus sesuai dengan perusahaan kita? Itu penting juga. Itu tergantung sebenarnya. Nah, beberapa bulan lalu itu saya ikut lomba startup. Oh ya? Ikut. Jadi bukan anak didiknya aja yang ikutan startup ya, tapi saya juga tetap ikut. Meskipun waktu itu gagal, belum dapat kesempatannya. Jadi waktu itu ikut startup di Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Karena tadi saya bilang kan saya ada bisnis bidang kesehatan. Udah lama, di tahun 2015. Nah kemudian kita angkat beberapa bisnis kita digabungkan jadi satu, dibuat jadi startup. Nah ketika kita buat pitch deck, itu justru kita harus mengikuti warna Kemenkes. Yang berarti warnanya toska hijau. Gitu. Toska hijau. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang memang kalau ada aturannya kita harus ikutin. Kalau yang kayak kemarin di Kemenkes ya udah berarti kita udah disiapkan template-nya, tinggal kita ubah-ubah sedikit aja tapi tetap dengan warna yang mereka tentukan. Atau mungkin juga bisa kalau misalkan tidak ada aturan terkait warna pitch deck-nya dan sebagainya, tidak ada aturan terkait font dan sebagainya, itu bisa pakai corporate identity kita. Misalkan, kita itu Cias deh, Cias tuh warnanya oranye kan, maka ya boleh kita pakai warna oranye gitu. Tapi yang penting adalah warnanya tidak menyakiti mata aja gitu ya. Dan diperhatikan juga misalkan warna oranye. Kalau warna oranye ketemu kuning, emang kelihatan kuningnya, tulisannya kuning terus backgroundnya oranye gitu kan. Itu kayak basic deh, hal-hal basic. Tapi kadang orang itu nggak aware. Karena terlalu fokus dengan mau presentasi nih. Mau presentasinya tapi ternyata tampilannya kurang oke gitu, kurang bisa dibaca. Padahal justru kadang ya kalau saya ngedengerin orang pitching, justru saya tuh lebih banyak melihatnya. Ya, ngelihat langsung ke slide-nya gitu. Lalu kita lihat orangnya. Untuk yang pegangan kita itu ya kita lihat aja sesingkat mungkin gitu. Tapi kalau kita akan fokus ke slide-nya dan sambil dengerin orangnya gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Warna itu jadi perlu diperhatikan juga apakah ada aturannya atau tidak gitu, disesuaikan warnanya juga. Sebenarnya banyak sih Kak Sally coba cari aja di Google kayak warna-warna yang cocok mix and match color atau apalah gitu. Itu banyak aplikasi ataupun websitenya yang bisa bantu kita lah ibaratnya gitu. Misal kita mau presentasi mau pitching gitu ya, ide kita di sebuah korporat, berarti tadi kata Miss Via kan kayak Miss Via ke Kemenkes pakai warnanya Kemenkes gitu ya. Berarti ketika itu apakah Miss Via karena kan apakah di situ ada warna korpornya Miss Via juga jadi dipadu-padankan atau bagaimana? Waktu itu karena memang sudah aturan dari Kemenkesnya seperti itu, maka cukup warna Kemenkes aja. Karena kebetulan kalau warna Kemenkes kan toska nih, sama kayak jasnya nih ya, sama blazernya. Lalu corporate identity kita warna merah. Ketika dipadukan nggak nyambung, nggak nyambung warnanya. Jadi ya udah kita memang kebetulan. Ya udah nggak apa-apa, karena memang aturannya seperti itu sih. Kalau nggak ada aturan mungkin saya pakai warna merah gitu. By the way, kenapa misalnya ya kalau nggak ada aturan gitu ya, kalau nggak ada aturan bisa dipadu-padankan, kenapa kita juga harus pakai warna korporatnya mereka? Mungkin itu udah aturan mereka kali ya. Saya kurang paham juga. Mungkin apa ya? Atau kurang biar kayak biar banget nih perusahaan gue nih.
kurang paham juga sih. Mungkin memang udah dari template-nya aja kali dari mereka. Jadi memang kita bisa ngubah-ngubah itu isi kontennya, tapi kalau udah template latarnya itu udah dari mereka gitu. Jadi memang itu mungkin untuk menserasikan mungkin semuanya biar atau nggak gimana? platot-platot Iya, gitu. jadi emang bahkan sebenarnya dari mereka itu bukan hanya sekedar template-nya aja, tapi udah urutannya Kak Sally. Urutannya misalkan halaman pertama cover, halaman kedua problem, halaman ketiga traction, itu udah mereka tentukan gitu. Jadi zaman sekarang tuh ikut-ikut lomba startup, pitching-pitching gitu buat pitch deck, banyak perusahaan yang sudah menentukan. Jadi kita tinggal ngisi kontennya aja. Nah, gitu. menarik tuh Miss Pia. Kalau misalnya pitch deck-nya tuh harus seperti ini, template-nya harus seperti ini. Tadi kan Miss Pia sudah ngebahas tuh ya, tahapannya ini, proses, idealnya seperti seperti itu. Nah, tapi pokoknya nggak mau tahu ya pitch deck-nya harus sama nih, harus buat seperti ini. Nah, itu gimana tuh Miss Pia? Oke, kalau memang harus seperti itu tetap kita lakukan, tetap kita ikuti gitu ya, karena mau pitching dapetin dana dari mereka ya. Nanti kita dikira ngebangkang gitu kan ya. Udah ini loh aturannya, sama kayak kamu mau ngelamar kerja disuruh pakai baju putih sama warna hitam, ya udah pakai baju putih hitam, jangan tiba-tiba pakai baju warna pink gitu kan ya. Kita harus menyesuaikan aturannya. Cuma nanti yang akan menjadi pembedanya adalah ketika kita delivery-nya. Delivery-nya itu akan menjadi membedakan gitu. Sebenarnya even slide kita, pitch deck kita itu udah mengikuti aturan mereka, tapi kan di bagian depan itu kita bisa improvisasi. Misalkan zaman sekarang itu orang-orang startup ataupun siapapun yang presentasi mau kasih sebuah solusi, mereka tuh awal-awal presentasi itu bisa membukanya dengan seperti ini. Contoh ya Airbnb atau siapa ya, Slidebin misalkan. Berapa lama waktu yang Anda habiskan hanya untuk membuat sebuah desain? Berapa uang yang kamu keluarkan untuk membayar orang membuatkan desain kamu? Itu bisa tuh openingnya. Yes. Jadi even masalahnya entah ada di slide berapa, yang diomongin, yang dengerin langsung. Iya juga ya, berapa lama ya. Jadi justru openingnya bisa kita oprak-aprik gitu. Even mungkin slide masalahnya ada di slide kelima gitu kan ya, tapi di awal kita opening itu udah menggugah dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Oke, menarik karena memang pitch deck itu hanya alat tadi ya, pendukung ya. Oke, yang penting adalah delivery-nya. So, kalau sudah ada pitch deck-nya, berarti what next-nya adalah mempersiapkan diri untuk pitching. Persiapkan untuk pitching gitu, langsung pitching. Itu banyak lagi ya tahapannya. Itu banyak dong. Itu tuh baru dari konsep buat pitch deck-nya, belum lagi ngedelivery-nya. Banyak yang harus dibahas. Kayaknya itu akan beda segmen kali ya. Beda segmen ya. Tapi kalau kita undang lagi mau datang nggak? Boleh. Ya? Kita nggak bahas tentang pitching. Apa yang harus disiapkan dari sebelum pitching, pas pitching, dan sesudah pitching. Sesudah pitching, oke, boleh. Dari sebelum sampai sudah kita bahas tuntas prosesnya. Nanti ya. Oke. Boleh. Nanti aja nih. Nanti dong, nanti panjang lagi ya videonya ya. Oke. Biar gak nyampur. Oke, sip. Miss Pia, kali ini di video ini aku dapat banyak banget insight. So, thank you so much sudah datang. Tapi boleh dong quote of the day dari Miss Pia. Oke. Biar teman-teman makin semangat nih menjalani harinya. Baiklah. Teman-teman yang nonton video ini, mungkin teman-teman semua mendengar beberapa kata gitu ya. Beberapa kata yang diulang oleh saya dengan Kak Sally gitu. Kata-kata yang diulang adalah problem. problem. Jadi buat pitch deck itu sebenarnya gampang. Asal teman-teman membukanya dengan sebuah masalah dulu. Ketika masalahnya udah oke, baru kemudian teman-teman pikirin nih solusinya dengan berbagai cara. Lalu kemudian yang lain akan ngikutin. Sehingga kalau kita bicara buat pitch deck itu gampang, maka kita memulai semuanya dengan sebuah masalah. Jadi quote of the day kali ya. Quote of the day-nya adalah problem is a mother of innovation. Oke. Thank you Miss Pia. Oke. Sehat-sehat selalu Kak Sally. Makasih.